Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan bab bid'ah belakangan ini menjadi cukup viral, bahkan sangat viral, karena munculnya video dari Syekh Asim Al-Hakim yang membahas masalah bid'ahnya membaca Al-Fatihah ketika memulai atau mengakhiri sebuah majelis. Dan kemudian muncullah berbagai kalangan yang berusaha untuk membantah apa yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim tersebut. Termasuk muncul juga video dari Ustadz Hadi Hidayat yang beliau ini membantah perkataan atau membantah penjelasan Syekh Asim Al-Hakim. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat mengherankan kaum muslimin. Sekelas Ustadz Adi Hidayat yang dulu kita ketahui beliau itu begitu tegasnya di dalam menjelaskan akan bahaya permasalahan atau amaliyah bid'ah. Tapi sekarang justru beliau ini bisa berbanding terbalik. Kadang-kadang kita ada rasa rindu memang, ya. Ada rasa rindu dengan dakwah Ustadz Adi Hidayat yang seperti dulu, di mana beliau itu begitu tegas di dalam mengingatkan bahaya bid'ah. Dan kali ini kita akan menyimak video Ustadz Adi Hidayat yang dahulu, di mana ketika awal-awal kemunculan dakwah beliau di berbagai media, beliau begitu tegas di dalam menentang atau menjelaskan akan bahayanya perbuatan bid'ah. Kita simak videonya. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Apakah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Sampai di sini Ustadz Adi Hidayat dengan jelas mengatakan bahwa mengarang-arang di dalam syariat itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Dan ternyata kalau kita melihat, begitu banyak orang-orang yang mengarang-arang sebuah amalan, kemudian disebarkan dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengamalkan amalan-amalan karangan tersebut. Ada yang berbentuk zikir, sholawat, bacaan Al-Quran yang dikreasikan, dan sebagainya. Jadi kalau menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat pada zaman dahulu, yang seperti itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Ketentuannya, lihat di Al-Quran, ataukah di penjelasan Al-Quran disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia. Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Oh, itu sholatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit, ya. Muncul lagi.
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang, tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Contoh, kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas sampai sini? Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut sangat jelas kaum muslimin. Memang kalau urusan dunia kemudian ditarik kepada pemahaman bid'ah secara syar'i, maka akan kacau, bahaya. Masalah dunia ini orang bebas untuk berkreasi. Tapi untuk urusan agama tidak boleh. Harus ada dalil, ada petunjuk atau contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak boleh berkreasi. Apalagi dengan dalil, yang penting ini kan baik. Ya, di mana salahnya ini? Padahal sudah jelas tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, tidak ada contohnya. Kemudian contoh yang diberikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Contoh tersebut adalah contoh yang sangat-sangat rasional. Orang sholat itu ketika bertakbir, kemudian yang diletakkan ke dada, secara aturan fikih, itu kan tangan kiri yang didahulukan. Kalau kemudian ada yang berkreasi, tangan kanan yang didahulukan. Karena ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika melakukan perkara yang baik, mendahulukan bagian yang kanan. Jadi menurut mereka yang seperti itu ada dalilnya. Ya, tapi ternyata contoh atau praktek dari Nabi dan para sahabat tidak ada yang mereka mendahulukan tangan kanan. Jadi meskipun ada dalil bahwasanya Nabi memulai sesuatu itu dengan yang kanan, ya, menyukai mendahulukan sesuatu dengan yang kanan, ternyata dalil tersebut ada tempatnya sendiri. Tidak serta-merta semua perkara kebaikan dimulai dengan tangan kanan yang dahulu. Contoh, ya, di sholat, kurang baik apa amalan sholat? Ternyata meletakkan tangan kiri ketika bertakbir untuk sedekap, itu yang kiri didahulukan. Masuk ke kamar mandi, kaki kiri yang didahulukan. Keluar dari masjid, kaki kiri yang didahulukan. Padahal itu semuanya perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita mau berpikir cerdas, sebenarnya masalah bacaan Al-Fatihah yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, sebenarnya tidak ada yang mengingkari keutamaan membaca Al-Fatihah. Tapi ada aturan, ada ketetapan di mana surat Al-Fatihah itu dibaca dan digunakan. Tidak di semua permasalahan kemudian dipakaikan Al-Fatihah. Karena memang contoh praktek dari Nabi dan para sahabat, Al-Fatihah tersebut digunakan untuk sholat dan ruqyah. Bukan untuk dikirim-kirim, dipakai untuk membuka atau menutup majelis, untuk bertawasul. Ya, kalau bertawasul ketika berdoa, di Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, kita lanjutkan lagi. Baik, turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari, kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya. Ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib khususnya di hari Jumat. Baik, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sungguh kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya itu hanya Al-Qur'an, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awas, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat,
Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam. Silahkan. Tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat. Ya, dia ada yang seperti film. Yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak. Macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim, nomor hadis 1718. Perhatikan. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik, tolak sudah. Nggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, jauh, jauh. Tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik. Paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan
sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Lihat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi, kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat, datang, kamu siapa? Oh, begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Seperti inilah dakwah Ustadz Adi Hidayat pada zaman dahulu kaum muslimin. Sangat jelas penjelasan beliau di dalam memahamkan kaum muslimin tentang pengertian atau makna bid'ah secara syar'i. Bahwasanya bid'ah itu bukan terjadi pada perkara-perkara dunia, semisal pesawat, HP, laptop, mikrofon, dan sebagainya. Tapi masalah bid'ah yang dimaksud itu adalah bid'ah di dalam perkara agama. Dan di dalam video tersebut, Ustadz Adi Hidayat sangat keras peringatan beliau terhadap pelaku bid'ah. Bahwasanya sesuai dengan hadis yang sahih, amaliyah bid'ah ya, itu ditolak keras oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di akhirat nanti para pelaku bid'ah itu memang terlihat seperti umat Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah mereka ini mengikuti Nabi. Akan tetapi ternyata mereka adalah para pelaku bid'ah yang kemudian setelah mendekat kepada Nabi Muhammad SAW tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Kemudian diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan kembali dakwah Ustadz Adi Hidayat sehingga beliau bisa kembali tegas di dalam menyampaikan syariat yang hak ini seperti saat ada di dalam video tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.